Selamat sore, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Pemirsa, hari ini 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa ini adalah mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Alwin Albar, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono, dan mantan PLT Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung Supianto. Mereka didakwa terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian izin pertambangan dan tata niaga timah termasuk di wilayah Bangka Belitung dan area tambang lainnya. Jaksa menilai bahwa tindakan para terdakwa memperparah kerusakan lingkungan dan merugikan pendapatan negara dari sektor mineral strategis. Rekan Randi Alfaras sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Randi, selamat sore. Apakah putusan sudah dibacakan? Kemudian apa poin-poin yang memberatkan para terdakwa ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang pada hari ini 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata kelola niaga timah ini akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atau juga vonis dari hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, dan tadi juga sidang sudah berlangsung sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat dan sempat berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan majelis hakim tadi sempat melakukan skor sementara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini juga sidang masih berlangsung dengan agenda pembacaan putusan terhadap salah satu tersangka yakni Bambang Gatot Aryono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan tadi juga sebelumnya majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada salah satu tersangka yakni mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah yakni Alwin Albar, yang mana memang majelis hakim menjatuhkan vonis yakni 10 tahun penjara dan denda 750 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. Apabila kita bandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, vonis ini terbilang lebih ringan karena memang jaksa penuntut umum ini menuntut Alwin Albar dengan penjara selama 14 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dan tadi juga dijelaskan majelis hakim menilai bahwa Alwin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dengan pihak lainnya, yang mana salah satunya merupakan Harvey Mois. Dan hakim menilai Alwin terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Jungto pasal 3, Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1. Dan memang Alwin bersama pihak lainnya disebut terlibat dalam penerbitan surat perintah kerja atau SPK yang digunakan untuk melegalkan pembelian biji timah dari penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, dan akibatnya memang dari tindakan tersebut negara mengalami kerugian ya dengan total sekitar 26,6 triliun dan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Sementara itu untuk kedua tersangka lainnya ini masih dilakukan pembacaan putusan, yakni untuk dua tersangka yakni Bambang Gatot Aryono, mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM, dan juga mantan PLT Kadis SDM Provinsi Bangka Belitung yakni Supianto. Dan kita masih akan menunggu nanti bagaimana majelis hakim vonis seperti apa yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim kepada kedua tersangka lainnya, dan kami akan memberikan informasi terbaru nantinya. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Di Alfaras, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.